Disiarkan langsung dari studio promosi kesehatan RSUD Pamengpeuk Provinsi Jawa Barat, talkshow kesehatan untuk kita semua. Halo, selamat siang wargi dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut, ataupun melalui siaran ulang pada akun YouTube RSUD Pamengpeuk. Wargi, jika kita mengalami pandangan kabur, warna terlihat memudar serta melihat lingkaran di sekitar cahaya, kita harus segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan karena bisa jadi itu adalah tanda dari katarak. Kita juga harus berhati-hati karena menurut WHO, katarak ini menjadi salah satu penyebab utama dari terjadinya kebutaan. Nah, siang ini kita akan bahas dalam talk show kesehatan dan judul penglihatan mulai kabur, waspada katarak bersama dengan narasumber kita, Dr. Endi Pramudia Laksana, spesialis mata. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, Gimana Teh Alhamdulillah. kabarnya? Baik, Dok. Alhamdulillah. Jadi semoga wargi yang ada di rumah juga selalu ada dalam keadaan sehat, dan kalau sedang sakit, Amin. semoga segera diberikan kesembuhan. Dokter, terima kasih sudah hadir dalam talk show kesehatan hari ini untuk membahas lebih dalam topik katarak. Nah, untuk itu bagi wargi yang ingin bertanya mengenai katarak kepada Dokter Endi, bisa ditulis melalui kolom komentar pada live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut. Oke, Dok, kita pengen tahu nih gimana sih katarak Oke. itu bisa menjadi penyebab utama dari kebutaan, dan disebutkan juga nih pada laman Kemenkes kalau kita baca itu sebanyak 81% penyebab kebutaan di Indonesia itu diakibatkan oleh katarak. Sebenarnya apa sih, Dok, katarak itu? Betul banget. Sebenarnya kenapa sih kok katarak ini bisa jadi salah satu penyebab kebutaan tertinggi? Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia ya. Karena sebenarnya katarak ini merupakan salah satu penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Yaitu penyakit yang seiring bertambahnya usia itu akan terjadi. Walaupun tidak ada penyakit penyerta, pasti kita akan terjadi penyakit itu. Walaupun pasti kan ada juga pasien-pasien yang masih umur, misalkan umur 70 tahun juga bilang, "Dok, tapi saya masih bisa lihat jelas." Betul, karena memang katarak itu sendiri derajat keparahannya itu beda-beda. Oke, kita bahas dulu. Kenapa sih orang kok bisa terjadi katarak, betul ya? Nah, katarak itu bisa terjadi karena gini, lensa mata kita itu punya lensa ya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas saat cahaya itu masuk ke dalam mata kita, lalu melewati lensa mata dan diteruskan ke saraf mata. Nah, fungsi lensa ini adalah membuat kita dapat melihat baik itu jauh, menengah, dan juga jarak dekat. Ketika lensa ini kejernihannya terganggu, penyebabnya banyak, itu akan mengakibatkan terjadinya gangguan penglihatan. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan gangguan pada lensa ini? Kan lensa itu harusnya dia jernih, sama kayak lensa kamera juga kan harus jernih. Ketika lensa di kamera di handphone kita aja, lensa di kamera kita misalkan berembun, pasti buram ya. Nah, sama seperti itu di mata kita. Ketika terjadi katarak, itu akan efeknya akan buram kayak gitu. Nah, ada satu lapisan di bagian depan lensa yang kita sebut dengan epitel lensa, itu berfungsi untuk menjaga kejernihan dari lensa itu sendiri dengan ada pompa-pompa di lapisan epitel itu. Jadi, saat kita masih muda, pompa itu tuh bekerja dengan baik untuk menjaga kejernihan lensa kita. Tapi seiring bertambahnya usia, kerja pompa ini tuh dia akan berkurang berfungsinya, sehingga makin lama kejernihan di lensa ini akan kurang terjaga dan sehingga terjadilah katarak kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bicara terkait pompa itu ya. Ini kan normalnya ya, terjadinya katarak secara normal. Nah, lalu ada nggak sih penyebab katarak akibat yang tidak normal? Banyak. Misalkan, contohnya benturan. Nah, benturan ketika terjadi efek benturan, kemudian sehingga mengakibatkan gangguan pada pompa lensa mata kita, pasti akan terjadi katarak juga. Yang kedua,
infeksi gitu. Infeksi juga kan dia akan mengakibatkan gangguan pada pompa di epitel lensa sehingga terjadi katarak juga. Seperti itu sih pada umumnya. Gangguan penyakit lainnya penyerta misalkan seperti diabetes mellitus juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Gitu sih sepintas terkait katarak itu sendiri gitu teh. Jadi penyebabnya bukan hanya satu ya dok ya, tapi pada umumnya tadi dengan seiring bertambahnya usia maka ada gangguan pada lensa mata pada seseorang gitu ya dok ya. Betul banget. Makanya kenapa kok bisa persen katarak ini persenannya tinggi banget nih menyebabkan terjadinya katarak karena memang dia penyakit degeneratif. Hampir semua orang akan terjadi katarak gitu. Seiring bertambahnya usia ya gitu sih. Oke dok, tadi disinggung juga tuh ada beberapa penyebab dari katarak selain dari penuaan dan juga trauma ya dok ya, kalau kita kena benturan atau Betul. kecelakaan misalnya pada area mata. Nah untuk timbulnya katarak ini pada trauma untuk seseorang itu bisa langsung atau bertahap dok, atau gimana tuh tergantung derajat keparahannya. Betul, tergantung derajat keparahan dari benturannya itu sendiri kan kecelakaan atau trauma macam-macam. Ada trauma tembus, ada trauma tumpul, ada trauma misalkan trauma terkena cairan kimia. Semua hal itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan terjadinya katarak gitu. Nah, yang biasanya kalau misalkan memang langsung adalah trauma tusuk, trauma tumpul gitu ya. Itu ketika memang derajat keparahannya tinggi atau benturannya keras. Kita bicara trauma tumpul ya, benturannya keras sekali. Bisa langsung, tapi nggak semerta-merta dalam hitungan detik itu enggak. Pasti adalah dalam hitungan hari, karena kan dia ada proses gangguan pompanya itu dulu gitu sih Teh. Jadi terbentuknya juga tadi tergantung derajat keparahannya ya dok ya dari trauma itu Betul sendiri. banget. Nah untuk penyebab katarak akibat penyakit dok yang tadi disinggung ada diabetes ya dok ya. Nah Betul. pengaruhnya ini gimana sih dok? Si gula darah tinggi bisa jadi berpengaruh terhadap mata tuh seperti apa perjalanannya? Oke, jadi gini, kan kalau misalkan pada gula darah tinggi gitu ya, dia akan mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah kita. Sedangkan pembuluh darah itu fungsinya itu untuk menghantarkan, ibaratnya apa ya, gampangnya itu makanan untuk seluruh tubuh kita, termasuk seluruh organ-organ di tubuh kita ini. Jadi organ-organ tubuh kita itu butuh makanan eh, lewat lewat makanan nih gitu ya. Lewat makanan, lewat pembuluh darah ini gitu. Nah, kalau misalkan ada gangguan dalam penghantaran nutrisi terhadap organ, pasti akan terganggu juga fungsi organ tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih Teh. Sehingga ketika organnya terganggu, pasti akan terjadilah suatu penyakit gitu. Nah, untuk di mata atau di lensa ini, gangguannya adalah katarak gitu Teh. Oke dok, berarti dia akan juga berubah-ubah ya dok seiring dengan membaiknya gula darah. Kalau turun berarti gejalanya menurun atau dia menetap dok setelah timbul gejala. Oke, sebenarnya kalau misalkan ketika memang gula darah misalkan udah terjadi nih katarak, terus ketika gula darahnya turun, apakah kataraknya jadi bagus lagi? Enggak dong, karena kan sudah terjadi gitu ya. Ketika penyakit itu sudah terjadi, tetap dia akan semakin parah juga kataraknya gitu. Terus untuk apa dok kalau gitu gula darahnya diturunkan biar tidak merusak organ yang lain gitu tentunya. Dan biar menjaga mungkin mata yang sebelah lagi memang masih sehat, masih derajat kataraknya masih lebih tipis, bisa lebih dijaga juga gitu sih Teh. Oke dokter. Nah untuk penyebab-penyebab tadi itu kan ada banyak dan pasti ada tanda gejalanya ya dok ya. Biar kita waspada nih, Mhm. apa sih tanda dan gejala paling umum yang bisa kita kenali di rumah biar kita juga waspada gitu. Cepat periksain lebih dini. Iya oke, bagus banget. Tanda dan gejala dari katarak ini pada umumnya kurang lebih dari 80% pasien ketika sudah ada gejala katarak, utamanya adalah mengeluhkan silau. Nah, silau kan kalau misalnya kita di tempat terang juga pasti silau pada pasien kalau misalnya kita lagi normal gitu ya. Enggak, pasien katarak itu dia merasa lebih silau bahkan memerlukan kacamata hitam biasanya ketika keluar rumah, terutama di saat terang gitu.
rasa silaunya silau banget. Terus kalau misalkan melihat apa namanya, melihat warna, dia kontras warnanya akan lebih menurun kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tanda utamanya tuh kayak gitu. Dan yang pastinya adalah penglihatan berkabut. Penglihatan berkabut, terus kemudian penglihatannya juga semakin buram kayak gitu. Itu tanda utamanya sih dari gejala katarak ini gitu. Nah, jadi wargi kalau mengalami tanda dan gejala seperti yang tadi disebutkan, segera periksa ya dok ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, nanti kalau kita punya gejala-gejala tersebut, dok datang ke dokter mata gitu, prosedur apa sih yang dilakukan untuk mendiagnosa Oh, bahwa seseorang itu katarak, dok? sebenarnya kalau misalkan untuk mendiagnosis atau misalkan misalkan nih ada pasien datang ke aku gitu ya, ke saya, terus keluhannya buram dok, penglihatannya berkabut, silau, itu biasanya tanda utama pasien datang dengan diagnosis katarak. Terus biasanya kita periksa, nanti kita periksa, biasanya kalau misalkan kataraknya tebal, pakai senter juga udah bisa kelihatan tuh, apa namanya, mata di tengah matanya itu memutih gitu biasanya atau menguning lah gitu. Tapi kalau misalkan periksa ke kita, biasanya kita periksa lagi lanjutannya pakai slit lamp untuk menentukan derajat ketebalan atau keparahan dari kataraknya ini sendiri kayak gitu. Jadi dilihat langsung ke kita Oh, gitu teh. ya. Iya. Jadi secara kasat mata juga sebetulnya terlihat ya dok ya si katarak ini. Betul, untuk derajat katarak yang sudah tebal sekali bisa gampang kelihatan. Bahkan tanpa di center juga Hmm. kita udah bisa lihat, oh ini katarak nih gitu. Oke. Nah, untuk katarak ini dok bisa terjadi di salah satu mata Hmm. aja kan ya. Nah, untuk kekeruhannya bisa nyebar nggak sih dok dari mata satu ke mata lainnya atau dia di salah satu aja? Terkait untuk menyebar sih enggak ya sebenarnya. Tapi kan jadi kita nggak bisa bandingkan antara mata kanan sama mata kiri kita. Mata kanan akan terjadi prosesnya menyendiri, mata kiri prosesnya menyendiri. Jadi bukan semerta-merta, oh kalau mata kanan nggak segera dioperasi, mata kiri juga semakin cepat tebalnya. Enggak, masing-masing bisa berbeda-beda kayak gitu. Tapi pada umumnya biasanya kalau yang sebelah kanan sudah terjadi katarak, yang kiri juga terjadi. Ini kita berbicara kalau misalkan akibat usia gitu ya. Tapi kalau misalkan nih, misalkan yang terbentur, yang sebelah kanan terjadi katarak, yang kiri nggak terbentur nih. Nah, apakah akan terjadi katarak? Nggak dong, gitu. Karena kan yang terbentur yang kanan aja. Jadi dia bukan penyakit menular gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi dia memang proses terjadinya katarak itu masing-masing antara mata kiri atau mata kanan sendiri gitu. Oke, jadi terpisah ya dok ya, tidak saling mempengaruhi antara kanan dan kirinya. Betul Ya, banget. nah selanjutnya dok, untuk pengobatannya nih, apa sih yang bisa dilakukan? Kita sama itu tahunya kalau katarak itu harus dioperasi ya. Apa ada cara lain atau operasi menjadi satu-satunya pilihan untuk menyembuhkan katarak ini? Oke, bagus banget karena kenapa aku bilang bagus banget karena masih banyak masyarakat yang percaya terhadap obat herbal. Maaf banget ini buat yang masih percaya gitu ya. Karena satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia adalah dengan cara dibersihkan kataraknya atau kita lakukan tindakan operasi gitu. Nah, banyak tuh pasien-pasien aku dapat sering banget datang udah kondisinya kurang bagus gitu ya. Padahal masalah utamanya sebenarnya katarak. Kalau hanya katarak saja, tidak ada gangguan saraf mata dan lain-lain, insya Allah setelah dilakukan tindakan dioperasi bisa terang lagi. Nah, kebanyakan tuh udah minum obat herbal yang kita nggak tahu isinya apa. Terus ada juga yang suka pakai apa ya, air cucian daun sereh atau bahkan air cucian apa gitu. Aku juga aneh-aneh deh pokoknya. Itu justru melukai mata gitu. Jadi justru lebih berbahaya. Jadi kalau misalnya memang ada gangguan di mata dan curiga itu katarak, nggak apa-apa kok. Lebih baik datang periksa ke dokter mata. Kenapa? Masalah misalkan nanti ke depannya pasien ini mau dioperasi atau enggak gitu, nanti kan itu hak pasien. Dan lagi untuk operasi katarak adalah bukan kasus gawat yang darurat, bukan yang harus segera banget nih gitu untuk dilakukan operasi, bukan. Jadi kalau misalkan pasien mau nunda, boleh banget gitu. Jadi tapi kan setidaknya udah tahu nih, ini harus dilakukan apa yang boleh, apa yang enggak kalau datang ke dokter mata gitu. Untuk tindakannya macam-macam.
yang pasti memang harus dilakukan tindakan operasi. Tergantung derajat keparahan dari katarak ini sendiri. Kalau derajat kataraknya tuh udah tebel banget, mungkin kita memang harus keluarkan utuh-utuh si kataraknya ini. Tapi kalau misalkan memang kataraknya masih tebel, tapi masih lunak gitu ya, masih aman, bisa kita kita lakukan namanya tindakan vakoemulsifikasi. Udah kita bisa lakukan di RSUD Pamengpeuk juga, karena kita sudah punya alatnya juga. Itu eh, tidak ada jahitan dan juga lukanya hanya 2,75 mm lah gitu. Itu langsung disedot, kataraknya langsung kita pasang lensa yang dilipat, selesai, nggak sampai 5 menit udah selesai tindakannya juga. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada jahitan. Bukan kayak yang bahasa masyarakatnya dicongkel, terus disikat atau bahkan dibelek, itu bohong lah, itu nggak kayak gitu kok tindakannya. Hmm, Oke, prosedurnya sebentar ya dok ya. Dan minim luka juga tadi betul. hanya 2,7 mili ya dok ya. Betul, betul banget. Oke, dokter, kita di sini udah banyak pertanyaan nih di kolom komentar dari Boleh. Safitri Mustika. Dok mau tanya nih, katarak ini bisa dihindari nggak dok? Pencegahannya Oke. seperti apa? Untuk katarak sebenarnya kita kan tadi udah bicara bahwa katarak ini penyakit degeneratif atau penyakit yang seiring bertambahnya usia itu akan terjadi hampir pada semua orang. Tapi kalau misalkan untuk mencegah tentu tidak mungkin bisa. Cuman kita bisa melakukan tindakan untuk menghambat biar katarak itu tidak tebal. Karena kan gini, katarak misalkan pasien ada nih pasien umur 60 tahun sama ada pasien umur 40 tahun. Yang umur 60 tahun kok dia kataraknya belum tebal, tapi yang umur 40 tahun kok dia bisa udah tebal. Ya tergantung dari pola hidup. Bisa mungkin dia yang tadi aku bilang mungkin dia pola hidupnya memang jarang olahraga, kemudian butuh nih asupan untuk mata itu banyak asam askorbat atau vitamin C juga butuh, bagus untuk kesehatan mata, atau jarang terpapar sinar UV juga bagus, dan kurang-kurangnya terpapar asap rokok itu bisa menghambat derajat keparahan dari katarak itu sendiri, dan juga yang pastinya menghindari terjadinya penyakit diabetes mellitus itu sendiri kayak gitu sih. Oke, menerapkan pola hidup sehat juga penting ya dok ya. Betul, betul Hmm, banget. Selanjutnya nih dok, untuk tes Safitri tadi semoga menjawab ya pertanyaannya dari dokter. Jawabannya semoga jelas. Lalu Hmm. selanjutnya ada dari Bagus dok. Nih mau tanya katanya, apakah katarak termasuk penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya seperti diabetes katanya dok? Oke, untuk katarak lagi-lagi kita bahas bahwa bukan penyakit diturunkan, tapi hampir eh, yang diturunkan tuh sebenarnya mungkin pola hidupnya. Kayak diabetes juga sebenarnya kalau kita bicara diturunkan, mungkin yang diturunkan bukan penyakitnya, tapi cara pola hidupnya yang diturunkan sehingga anaknya akan terjadi diabetes juga gitu. Nah, tapi akan ada juga genetik yang dia memang punya riwayat diabetes tipe 1 ya, gitu yang mungkin kalau diabetes tipe 1 itu yang akan terjadi diturunkan. Nah, kalau untuk katarak sendiri sebenarnya bukan diturunkan, tapi memang hampir semua orang akan terjadi katarak. Cuman proses penebalannya itu tergantung dari lifestyle atau gaya hidup kita masing-masing kayak gitu sih. Itu Kak Bagus jawabannya dari dokter Andy. Lalu ada lagi nih dok, kalau mata udah dioperasi, operasi katarak bisa berulang nggak sih? Kataraknya muncul lagi gitu Hmm. dok? Betul banget. Bagus pertanyaannya sebenarnya sih. Kalau untuk kataraknya terjadi lagi sih bukan. Cuman kadang suka kita sebut ada terjadi katarak sekunder. Jadi gini, ketika kita lakukan operasi katarak, kapsul kataraknya itu kita ambil si isi kataraknya, tapi kita sisakan kapsul belakang untuk menahan, untuk jadi tempat kita taruh si lensa tanamnya. Nah, pada beberapa orang kapsul di belakang itu akan terjadi kekeruhan. Itu yang biasanya disebut dengan katarak sekunder. Cuman biasanya untuk tindakannya itu hanya perlu dilaser aja. Dilaser cuman ditembak tek tek, nggak nyampe 1 menit udah selesai itu mah. Bukan kayak tindakan vakoemulsifikasi, beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya menjadi katarak secara keseluruhan sih enggak ya gitu.
Lanjutnya nih dok, ada lagi pertanyaan untuk umur minimal operasi mata. Apakah ada? Karena ada juga lihat tuh anak kecil yang matanya kayaknya punya gangguan juga tuh. Benar. Nah, pada anak kecil tuh bisa bayi bisa banget terjadi kita sebutnya dengan katarak developmental. Nanti ini bisa kita bahas secara detail mungkin di pertemuan selanjutnya, cuman kita bahas sedikit ya. Katarak developmental tuh apa? Jadi bisa ada katarak developmental yang dia terjadi. Jadi ketika dia baru lahir tuh nggak ada kataraknya, tapi pada usia selanjutnya dia akan terjadi katarak pada usia yang masih anak-anak. Itu kita sebut katarak developmental atau katarak kongenital. Dari bayi baru lahir dia udah terjadi katarak. Biasanya mungkin ada penyakit penyerta seperti rubella gitu ya. Itu biasanya apa namanya bisa terjadi, tapi kan itu ada gangguan seperti telinga juga yang harus kita periksakan. Nah, betul untuk usia minimal dilakukan operasi katarak nggak ada ya. Cuman biasanya untuk dilakukan pemasangan lensa sekunder itu ada usia minimalnya. Nah, usia minimalnya berapa? Nah, itu tergantung macam-macam masing-masing orang tuh beda. Jadi tergantung kita kebesaran matanya atau kematangan matanya itu sehingga lensa tanam bisa dipasang dengan baik di dalam mata. Ya baru kita pasang gitu untuk lensa sekundernya atau lensa tanamnya. Tapi kalau untuk operasi kataraknya tidak ada usia minimal kok gitu. Oke, jadi Hmm. periksa dulu aja ya dok ya kalau ada keluhan. Nanti untuk prosedur Betul, dan pengobatannya akan berbeda-beda setiap orangnya. Kita ketemu di Polimata ya dok ya. Setiap hari apa dok betul. prakteknya? Setiap hari Kamis sama Jumat kita di Pamengpeuk, boleh banget datang kapan aja. Oke, Kamis dan Jumat ditunggu sama dokter Endi ada di Polimata. Mhm. Terakhir dok, sebagai penutup, ada pesan gak sih yang ingin Boleh. disampaikan kepada wargi biar lebih peduli nih dalam menjaga kesehatan mata khususnya Hmm. katarak ini? Oke, untuk khususnya katarak ini, untuk wargi-wargi Pamengpeuk dan utamanya di Garut dan Jawa Barat, jangan lupa kalau misalkan memang ada gangguan mata, periksakan aja, nggak usah takut kok. Untuk ke dokter mata kan kebanyakan tuh, aduh takut kalau ke dokter mata nanti jadi ketahuan nih penyakit itu, nggak apa-apa daripada salah penanganan. Lebih baik datang ke kita, insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Dan juga jangan langsung percaya kalau misalkan ada iklan-iklan kan sekarang banyak nih iklan-iklan obat herbal ini atau pakai obat ini bisa langsung menghilangkan minus, menghilangkan katarak, menghilangkan penyakit lain-lain dan sebagainya. Jangan langsung percaya selama tidak ada bukti ilmiah atau penelitiannya, jangan langsung segera dipakai gitu. Kalau misalkan memang hal itu memang bagus, pasti sudah mendunia apa namanya obat-obatan tersebut gitu aja sih. Jangan takut periksa ya dok dan harus validasi Betul. informasi yang didapat. Nggak boleh langsung percaya aja. Baik, terima Iya. kasih Dokter Endi dan wargi di rumah. Semoga talk show kali ini bisa bermanfaat dan upaya pencegahan yang tadi dijelaskan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dok di Amin. episode selanjutnya. Salam sehat. Salam salam sehat, Teh.